Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kenalkan saya Nur Afni Mutmainah, biasa dipanggil Afni. Di sini saya akan membahas mengenai pendidik bersama dengan 3 orang teman saya yang sefakultas dan sejurusan. Oke, di sini saya telah bersama ketiga teman saya. Hai. Untuk berbicara mengenai pendidik. What about is educator menurut kalian? Dari sumber yang saya dapat, pendidik adalah seseorang yang memiliki peran dalam proses pembelajaran maupun pengajaran, baik itu dalam pembentukan kepribadian, karakter, maupun keterampilan anak. Pendidik juga sangat penting dalam pembentukan keseharian anak, terutama orang tua. Orang tua adalah pendidik paling pertama dari seorang anak, dan guru dan tokoh-tokoh lainnya itu merupakan guru kedua dari anak-anak tersebut itu untuk mengembangkan karakter dan kreativitas mereka. Oke. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidik yang paling utama adalah orang tua sebagai madrasah pula bagi para anak-anak. Nah, menurut saya pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengajarkan dan mengembangkan peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan non formal. Nah, menurut saya pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, baik itu mengajar dan mendidik seseorang baik itu individu maupun kelompok dalam memahami, membentuk karakter serta membentuk keterampilan tertentu pada seorang siswa atau anak. Oke, jadi pada dasarnya dapat kita simpulkan dari ketiga pengertian teman-teman bahwa pendidik itu adalah orang yang membantu atau mengajar anak-anak untuk membentuk karakter, mendidik keseharian mereka untuk berbaur dengan lingkungan sosial. Karena pendidik itu adalah pertama orang tua ya, dan orang tua itu adalah pendidikan pertama untuk anak-anak. Ya. Nah, pembahasan selanjutnya di era sekarang ini dengan era zaman dulu sangat berbeda sistem pendidik yang digunakan para pendidik. Nah, apa sih perbedaan sistem pendidik zaman dulu dengan zaman sekarang? Sistem pendidik zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah jelas perbedaannya, kan itu sungguh sangat berbeda, terutama dari segi pengajaran dan teknologi. Zaman dulu itu metode pembelajaran itu murid itu hanya menjelaskan, dan murid itu hanya harus berfokus pada apa yang dijelaskan guru, menghafal dan lain sebagainya. Itu adalah sistem yang dulu untuk kita bisa belajar. Sedangkan sekarang yaitu guru itu sekarang itu sistem pendidikan itu siswa harus lebih aktif daripada guru. Dan terus sistemnya sekarang itu kayak guru lebih memfokuskan siswa untuk berpikir kritis seperti pembentukan kelompok, pengerjaan proyek dan lain sebagainya yang menuntut si anak-anak untuk berpikir kritis. Dan juga dari segi teknologi, dulu kita hanya mendapatkan informasi utama itu dari guru, dari penjelasan yang didapat dengan buku. Dan sedangkan sekarang itu sistem mendapatkan informasi itu sangat luas. Kita akan sekarang cuma pakai gadget, tinggal scroll, ketik, kita sudah bisa mendapatkan informasi. Gitu. Oke. Jadi sistem pendidik yang digunakan zaman dulu itu sistem dapat dikatakan sistem diktator. Itu murid menyimak dan guru berbicara di depan. Sistem pembelajaran itu hanya satu arah begitu. Nah, kalau zaman sekarang itu lebih fleksibel karena memancing atau mengundang semua murid-murid untuk ikut serta dalam proses pembelajaran itu. Untuk aktif dalam pembelajaran itu, bukan guru yang banyak berbicara, tapi lebih kebanyakan itu siswa yang lebih aktif berbicara. Ya kan?
Nah, pembahasan selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu era digital. Jadi apapun itu pasti berhubungan dengan digital. Nah, apa sih tantangan bagi para pendidik di era digital ini, yang dimana kita ketahui bahwa para murid atau siswa itu lebih berfokus pada digital mereka atau gadgetnya mereka. Banyak yang semena-mena begitu dalam melakukan pendidikan mereka. Mulai ini tidak memperhatikan lagi pendidikannya, yang lebih lebih terfokus ke internet mereka, gadget mereka atau game online. Tantangan yang dihadapi pendidik di era digital, yang dimana muridnya itu lebih fokus pada digital mereka atau gadget mereka. Kalau menurut saya itu tantangan nih, atau yang harus dihadapi itu guru yang harus diperhatikan itu minat dan akses yang lebih dipahami siswa itu yang bagaimana. Kan sekarang kita kayak game, internet ya. Jadi menurut saya itu sistem yang harus diambil seorang pendidik itu seperti apa yang disukai anak-anak tersebut untuk dijadikan bahan pengajaran. Nah, dari teman-teman yang lain ada tambahan tantangannya? Betul sih yang dikatakan guru tadi, bagaimana bisa menjelaskan ini siswa lebih tertarik pada metode pembelajaran tentunya seperti games, challenge, atau yang ada di zaman sekarang. Mungkin bagi para pendidik itu solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi perkembangan era sekarang, kita harus mengikuti perkembangan atau metode pembelajaran yang mengikuti alur zaman. Tidak hanya stop di satu zaman saja, karena tiap hari itu zaman makin bertambah. Terutama dalam bidang IT. Oke, jadi para pendidik ini harus pintar-pintar menggunakan sumber-sumber digital yang ada sekarang. Apalagi zaman sekarang banyak berita maupun kayak berita yang luas yang kadang tuh kadang-kadang gampang terpengaruh. Jadi para pendidik ini harus pintar mengawasi para murid-muridnya, atau baik itu orang tua yang sebagai pendidik juga mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan digital, yang dimana itu banyak sekali manfaat yang bukan manfaat yang baik saja yang dapat diambil, tapi manfaat buruknya itu banyak sekali yang berdampak pada pendidikan anak-anak zaman sekarang. Nah, oke. Pembahasan selanjutnya itu yang dimana kita ketahui bahwa di dunia pendidikan ini ada yang namanya tri pendidik, yaitu orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Nah, menurut saudara, orang tua itu dalam mendidik itu harus siapa betul. Orang tua itu adalah pendidik paling utama dan pendidik pertama ya bagi anak-anaknya, karena orang tua yang melahirkan, membesarkan dan melihat tumbuh kembang anaknya. Pendidikan orang tua itu harus penting itu, yaitu pembentukan karakter seorang anak. Pembentukan karakter seorang anak dengan kepribadian anak itu sangat penting dalam pendidikan orang tua, karena kan banyak sekarang yang namanya broken home itu ya. Mereka mempunyai orang tua tapi serasa tidak mempunyai orang tua. Itulah peran penting orang tua untuk anak-anaknya, untuk membentuk karakter, kepribadian, terutama akhlak ya kan. Banyak sekarang anak-anak yang kayak gimana ya, akhlaknya itu kayak kurang bagus gitu ya, karena kurang bagus, terutama banyak pengaruh dari lingkungan, terutama gadget dan internet yang mereka gunakan. Makanya itulah peran orang tua untuk mendidik anak, yang membedakan baik buruknya perilaku, akhlaknya dan kepribadian, bagaimana perilakunya terhadap orang lain, sopan kepada yang lebih tua dan yang lebih muda itu bagaimana. Itu penting, itu adalah peran penting sekali orang tua kepada anak-anaknya, menunjukkan karakter dan kepribadian. Oke, jadi orang tua itu harus berfokus pada akhlakul karimahnya sebagai anak, sebagai pendidik yang pertama. Karena
orang itu selalu jadi sasaran utama itu ketika anak membuat masalah seperti padahal mereka orang itu sudah memberitahu, mengajarkan dan banyak menasihati anak, cuma anaknya memang yang seperti itu. Makanya pentingnya terutama dalam pendidikan agama begitu, agama itu paling utama itu untuk karakter dan kepribadian anak. Selanjutnya itu guru. Karena guru itu fungsinya dalam dunia pendidikan ini untuk murid sendiri itu seperti apa? Guru itu berfungsi seperti untuk mengajar siswa-siswanya, dan guru itu harus profesional untuk bertugas untuk mengajar dan membimbing siswa-siswanya di lembaga pendidikan formal seperti siswa. Nah, jadi ya kita ketahui bahwa guru itu hanya berperan di sekolah saja, dan di lingkungan sosial itu ya kembali lagi kepada kedua orang tua. Nah, guru adalah orang kedua dia. Nah, yang ini pendidikan selanjutnya dan terakhir itu tokoh masyarakat. Nah, setelah orang tua dan guru, masyarakat atau lingkungan juga berperan penting dalam pengembangan karakter atau moral seorang anak, di mana tokoh masyarakat juga berfungsi sebagai memberi arahan atau pengawasan dari seorang anak, gitu. Dimana seperti daerah pendidikan daerah setempat seperti ketua RT, kepala adat maupun terutama bagi lingkungan yang dalam suatu lingkungan yang baik dibutuhkan adanya tokoh masyarakat yang baik juga ya kan, dimana saat mendapat seorang anak atau masyarakat lainnya yang sedang bermasalah, kita dapat memberitahukan kepada masyarakat atau yang bermasalah dalam keadaan baik-baik atau mencari solusinya, dengan memberikan pengajaran lebih yang bisa membantu menyelesaikan solusi. Oke, jadi pada dasarnya tokoh masyarakat itu ketika melihat anak kita melakukan kesalahan, setidaknya dia menegur, bukan hanya melihat bahwa dia melakukan kesalahan dibiarkan begitu saja. Intinya itu saling membantu dalam mendidik para anak-anak bangsa sekarang. Jadi pada intinya ketika pendidik ini atau tri pendidik ini sangat berperan penting di dalam dunia pendidikan. Ya. Dari teman-teman, adakah yang dapat menyimpulkan apa pemahaman kita tadi dari apa itu pendidik sampai semua masalah yang dihadapinya dan tri pendidik? Mungkin saudari Menyimpulkan singkat saja. Singkat saja ya. Seperti yang kita bahas tadi, pendidik dari pendidik, beberapa dari pendidik seperti guru, dan terutama orang tua ya. Di masa sekarang ini kita perlu adanya pendidikan yang baik, di mana dalam pendidikan itu kita harus membutuhkan lingkungan yang baik, orang-orang sekitar yang peduli terhadap kita agar kita tidak terlibat dalam masalah yang sangat bisa dibilang tergolong bebas atau negatif gitu. Karena di masa sekarang banyak anak yang melampiaskan kegelisahan atau pikiran mereka itu ke hal-hal yang buruk, dimana ketika peran penting ini dapat mencegah atau menasihati mereka dengan cara yang baik, dimana juga mereka juga membantu atau membimbing agar pertumbuhan moral dan karakter anak tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi pada intinya ketika pendidik ini mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing di tempatnya masing-masing, seperti orang tua berperan mendidik anaknya pada saat di rumah, guru berperan mendidik muridnya pada sekolah, dan
tokoh masyarakat berperan mendidik anak-anak bangsa ini pada saat di lingkungan sosial. Nah, mungkin itu forum pembicaraan kami tentang pendidik. Lebih dan kurangnya, maafkan. Thank you for watching.